Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah seorang filsuf pada era Yunani kuno, yaitu filsuf Socrates. Saya akan memperkenalkan biografi, pemikiran, dan karya beliau serta hubungannya dengan ilmu komunikasi. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rahmania Az-Zahra, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Timur. Saya akan membawakan materi mengenal filsuf Socrates pada era Yunani kuno. Saya akan memperkenalkan biografi, pemikiran, dan karya beliau. Dengan mata kuliah Filsafat Ilmu Komunikasi oleh dosen pengajar Bapak Zulkarnain Hamson, SOS MSc, dan Ibu Kristina sebagai dosen praktisi mengajar. Zaman Yunani kuno pada tahun 6 sebelum Masehi sampai dengan tahun 6 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad 6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite atau dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada saat itu, gempa bumi bukanlah suatu fenomena biasa, melainkan suatu fenomena di mana dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Begitulah kepercayaan orang-orang pada era Yunani kuno. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 Masehi, sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirnya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati, berdasarkan akal pikir dan tidak berdasarkan mitos belaka. Mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah yaitu Socrates. Setelah itu, Plato meneruskan keaktifan Socrates dengan mengarang dialog-dialog seperti gurunya. Plato berpendapat bahwa filsafat artinya mencari kebijaksanaan atau kebenaran, dan oleh karena itu dapat dimengerti bahwa mencari kebenaran itu dilakukan secara bersama-sama dalam suatu dialog. Di video ini, saya akan menjelaskan 3 poin untuk mengenal filsuf Socrates. 1. Biografi Socrates. 2. Pemikiran Socrates. 3. Karya Socrates. Biografi Socrates. Biografi Socrates. Socrates tinggal di Athena di paruh kedua abad ke-5 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Sophroniscos dan ibunya bernama Painarete. Ia dipercaya telah mempelajari filsafat alam, melihat berbagai penjelasan sifat alam semesta, tetapi kemudian ia beralih pada persoalan yang terkait dengan manusia seperti etika dan politik. Ia digambarkan dengan sebagai sosok yang tidak tampan dengan perutnya yang gendut dan menggunakan pakaian tua dan kumal tanpa menggunakan alas kaki. Orang-orang di sekitarnya sangat heran melihat fisiknya yang begitu kuat tahan terhadap cuaca dingin dan panas, dan kemampuannya dalam mengendalikan nafsu jasmaninya terkait lapar dan haus, dan keinginan untuk mabuk-mabukan. Ia meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi di umur sekitar 70 tahun, karena divonis mati dalam voting 280 orang yang menyetujui dan 220 orang yang menolak. Ia divonis dengan tuduhan merusak kaum muda Athena masa itu, dan membuat tuhan-tuhan baru untuk melawan dewa-dewa Yunani kuno. Kemudian, ia meninggal karena meminum racun. Pemikiran Socrates. Pemikiran Socrates. Hal ini cukup revolusioner, dikarenakan filsuf yang hidup sebelum dan sezaman dengan Socrates berfokus untuk membahas filsafat alam seperti gejala-gejala alam, astronomi, dan kosmologi. Sementara pemikiran Socrates berfokus untuk membahas gejala-gejala sosial, perilaku manusia, dan linguistik sampai politik. Revolusi pemikiran. Hal ini cukup revolusioner, dikarenakan filsuf yang hidup sebelum dan sezaman dengan Socrates berfokus untuk membahas filsafat alam seperti gejala-gejala alam, astronomi, dan kosmologi.
Sementara pemikiran Sokrates berfokus untuk membahas gejala-gejala sosial, perilaku manusia, dan linguistik sampai politik. Moralitas Sokrates. Menurut Protagoras, Sokrates berpendapat bahwa semua kebajikan, keadilan, dan kebijaksanaan sebenarnya adalah satu kesatuan. Baginya, perbuatan yang tidak disertai dengan pengetahuan akan menghasilkan kebodohan yang nantinya akan melahirkan tindakan-tindakan kejahatan. Hal-hal seperti kecantikan, kekuatan, dan kesehatan bisa menjadi bermanfaat atau berbahaya tergantung apakah individu memiliki pengetahuan atau tidak. Sokrates selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak tahu mengenai apa-apa, kemudian tidak merasa lebih bijaksana daripada orang lain karena memang dirinya merasa tidak mengetahui apa-apa. Namun, ia sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Karena bagi Sokrates, melalui ilmu pengetahuan yang benar, manusia cenderung tidak akan melakukan kesalahan atau dosa. Baginya, ilmu pengetahuan merupakan upaya yang diperlukan oleh manusia dalam mencapai kesalehan yang sempurna. Dialektika Sokrates. Dialektika pertama kali dipraktekkan oleh Zeno, murid Parmenides. Namun, metode dialektika ini dikembangkan dan dipraktekkan lebih lanjut oleh Sokrates. Metode dialektika yang dikembangkan oleh Sokrates ini sering dianalogikan seperti bidan yang membantu pasiennya dalam melahirkan. Dalam hal ini, Sokrates akan memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak mengetahui apa-apa. Kemudian ia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan paling mendasar terkait definisi-definisi suatu istilah sehingga secara tidak langsung akan membuat lawan bicaranya berpikir keras secara logis sehingga mampu mencapai pengetahuan yang sebenarnya. Lawan bicaranya secara tidak langsung akan berusaha mendefinisikan dan mengingat mengenai hal-hal yang telah ia ketahui terkait eksistensinya sebelumnya. Pengendalian diri. Dalam hal ini, Sokrates memberikan cara-cara agar manusia dapat mengendalikan dirinya sendiri, yakni manusia harus mempunyai kekuasaan atau hak atas dirinya sendiri dalam mengelola sesuatu. Dalam arti yang lain, manusia tidak boleh sampai kehilangan dirinya saat mendapat kesenangan maupun kesedihan dalam hidupnya. Manusia juga harus dapat mengendalikan nafsu, insting, dan perasaannya. Kemudian, manusia harus memiliki rasionalitas dalam mengendalikan dirinya sendiri dari dorongan-dorongan nafsu hewani dalam diri manusia. Lalu, ia menambahkan manusia juga harus dewasa dengan mengetahui batasan-batasan yang ada, sehingga manusia tidak sampai dikendalikan oleh kebebasan yang ia miliki. Kritik terhadap demokrasi. Sialnya bagi Sokrates, orang yang bijaksana pada realitanya merupakan minoritas dalam masyarakat. Kemudian Sokrates berpendapat bahwa kekerasan akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang apabila pendapatnya disanggah. Karya Sokrates. Karya Sokrates. Sokrates tidak pernah menulis pemikirannya. Namun, alur pemikiran Sokrates melalui buku-buku mengenai dirinya dalam buku murid-muridnya seperti Plato dalam The Apology. Selanjutnya untuk kesimpulan, sebagai mahasiswa program studi ilmu komunikasi, saya akan menghubungkan pemikiran Sokrates dengan ilmu komunikasi. Hubungan pemikiran Sokrates dengan ilmu komunikasi. Pemikiran Sokrates memiliki hubungan dengan ilmu komunikasi karena dia adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah filsafat yang mempengaruhi pemikiran dan teori komunikasi. Saya akan memberikan 4 poin dan menjelaskan 4 poin tersebut mengenai pemikiran Sokrates dengan ilmu komunikasi. 1. Dialog tanya jawab. Sokrates dikenal karena metodenya yang mengutamakan dialog dan tanya jawab. Pendekatan ini memiliki relevansi dengan komunikasi interpersonal, di mana pertukaran informasi dan pandangan dilakukan melalui percakapan yang mendalam. 2. Etika komunikasi. Sokrates menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan moralitas dalam komunikasi. Konsep-konsep ini penting dalam etika komunikasi, di mana komunikator dianjurkan untuk berkomunikasi dengan jujur dan bertanggung jawab. 3. Penelitian komunikasi. Pemikiran Sokrates tentang cara mencari kebenaran melalui dialog dan tanya jawab telah memberikan dasar bagi penelitian komunikasi. Ilmuwan komunikasi sering menggunakan metode wawancara dan analisis wawancara yang terinspirasi oleh pendekatan Sokrates. 4. Keterampilan berbicara dan mendengarkan. Sokrates memberikan contoh tentang bagaimana mendengarkan dengan baik dan bertanya yang bijak dapat memperdalam pemahaman. Keterampilan berbicara dan mendengar adalah aspek penting dalam ilmu komunikasi. Dengan demikian, pemikiran Sokrates berkontribusi pada pemahaman tentang komunikasi, terutama dalam konteks etika, tanya jawab, dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai filsuf Sokrates.
Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Saya Rahmania Azara dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Timur mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.